warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indi Ramadhani dari Prodi D3 Fisioterapi kelas 1A dengan NIM P272260240026. Saya di sini akan menjelaskan eh, materi tentang anatomi dan fungsi sistem pendengaran. Teman-teman tahu nggak sistem pendengaran itu apa? Nah, yang ada di tubuh kita itu sistem pendengaran itu yang ada di telinga. Di sini aku akan menjelaskan tentang telinga. Telinga merupakan organ tubuh yang terletak pada dua sisi kepala, lebih tepatnya di atas lobus temporal. Pada dasarnya, anatomi telinga terdiri dari tiga bagian, yaitu yang pertama telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, ini ada bagian-bagian telinga yang tadi disebutkan. Yang pertama telinga luar, kedua telinga tengah, ketiga telinga dalam. Sini yang pertama akan dijelaskan dulu tentang telinga luar. Telinga luar merupakan bagian telinga yang dapat dilihat secara fisik. Bagian telinga ini terdiri dari beberapa organ. Di antaranya adalah daun telinga dan telinga. Nah, sebelumnya telinga luar itu bisa dilihat secara fisik. Contohnya kayak misalkan kita lagi ngaca, terus kan kuping langsung kelihatan kan oleh mata kita. Nah, itu disebutnya telinga luar. Dan kita bisa ngerabanya. Itu disebut juga dilihat dengan secara fisik. Nah, yang pertama itu daun telinga atau disebut juga auricula. Bagian telinga yang terdiri dari kulit dan tulang rawan, fungsinya adalah untuk menangkap gelombang suara dan dari lingkungan di sekitarnya. Yang kedua ada liang telinga. Organ pendengaran berbentuk lorong dari lubang telinga hingga gendang telinga atau membran timpani. Fungsi telinga juga untuk menghantarkan gelombang suara dari daun telinga menuju gendang telinga. Tempat tumbuhnya rambut-rambut halus untuk melindungi gendang telinga dari debu dan kotoran. Contoh lainnya kayak hidung. Hidung juga punya rambut-rambut untuk menghindari dari debu dan kotoran. Nah, dan serta memproduksi cairan telinga untuk mencegah iritasi dan paparan zat asing. Yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah itu bagian telinga yang berfungsi untuk menerima gelombang suara serta mengubahnya menjadi getaran suara sebelum diteruskan ke telinga bagian dalam. Nah, bagian telinga ini dimulai dari bagian dalam membran timpani atau juga gendang telinga sampai dengan tulang sanggurdi yang menempel ke telinga dalam. Nih, ada gambarnya di sini. Yang pertama ada gendang telinga atau membran timpani, organ yang membatasi telinga tengah dan telinga luar. Fungsinya untuk menerima gelombang suara dan melanjutkan getarannya ke telinga bagian dalam. Yang kedua ada osikel, yaitu susunan tiga tulang terkecil pada tubuh manusia, yaitu tulang martil atau disebut juga malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sagurdi atau steps. Susunan tulang ini terletak rongga telinga tengah yang dipenuhi oleh udara. Fungsinya untuk meneruskan getaran yang diterima dari gendang telinga menuju telinga bagian dalam. Nah, yang ketiga ada saluran eustachius, saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga hidung serta bagian atas tenggorokan. Saluran eustachius berfungsi untuk mengeluarkan lendir dari telinga serta menjaga tekanan udara di bagian telinga. Nah, yang ketiga ada telinga dalam. Telinga dalam merupakan bagian telinga yang memiliki peran utama untuk mengubah getaran suara dari telinga tengah menjadi sinyal listrik yang selanjutnya akan dihantarkan ke otak. Selain itu, bagian telinga ini juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, telinga dalam dimulai dari organ jendela oval yang bagian luarnya tersambung dengan bagian ujung tulang sanggurdi dan diakhiri oleh saraf pendengaran. Nah, ada bagiannya juga di telinga dalam. Yang pertama ada koklea, bagian telinga dalam yang berbentuk menyerupai rumah siput. Nah, jika di telinga ada berbentuk kayak rumah siput itu namanya koklea.
dan mengandung saraf pendengaran. Nah, fungsi koklea ini untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang akan dihantarkan ke otak tadi. Nah, yang kedua ada vestibular, bagian yang berperan penting dalam mengatur keseimbangan dan gerak lurus tubuh, seperti gerakan naik turun dan maju mundur. Dan yang terakhir ada saluran setengah lingkaran, bertanggung jawab atas gerakan tubuh yang memutar serta yang tidak berada di dalam garis lurus. Nah, di sini selain ada bagian-bagian juga di telinga, telinga juga memiliki gangguan kesehatan yang bisa mempengaruhi fungsi bagian telinga tersebut. Nah, kondisi medis yang biasa mempengaruhi fungsi dari setiap bagian telinga ada di antaranya itu ada cauliflower ear, otitis externa, otitis media, disfungsi tuba ekstasius, gendang telinga pecah, dan terakhir ada penyakit Meniere. Nah, yang pertama cauliflower ear, yang merupakan kelainan yang membuat daun telinga terlihat bengkak sehingga membentuk menyerupai kembang kol. Nih, contohnya seperti ini pada gambar. Nah, kondisi ini biasanya tuh karena trauma fisik atau infeksi yang berulang kali pada tulang rawan di daun telinga, yang umumnya terjadi karena pada petinju, pegulat, dan seniman bela diri campur atau mixed martial art. Nah, biasanya kalau yang pada pegulat kayak gitu, kupingnya kebanyakan kayak gitu karena bekas tonjokan gitu. Dan beberapa gejala umum dari cauliflower ear adalah nyeri kepala, gangguan pendengaran, telinga berdenging atau tinnitus, hingga pendarahan dari dalam lubang telinga. Nah, yang kedua ada otitis externa. Otitis externa atau swimmer ear adalah infeksi dari peradangan yang terjadi pada telinga bagian luar. Kondisi ini terjadi karena adanya air yang terperangkap di dalam liang telinga sehingga memicu pertumbuhan bakteri, terutama bakteri Staphylococcus aureus atau Pseudomonas aeruginosa. Nah, yang ketiga ada otitis media. Nah, otitis media itu peradangan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Kondisi ini ditandai dengan nyeri pada telinga, disertai keluarnya cairan dari lubang telinga. Otitis media juga dialami oleh siapa saja, namun lebih seringnya pada anak kecil. Nah, yang keempat ada disfungsi tuba ekstasius. Nah, saluran tuba ini yang menghubungkan antara telinga tengah dengan tenggorokan. Eh, kalau kalau kalian nguap, bersin, menelan, nah saluran ekstasius ini akan terbuka untuk menyamakan tekanan di dalam telinga telinga kalian. Nah, disfungsi tuba ekstasius terjadi ketika saluran tersebut tersumbat sehingga menyebabkan udara tidak dapat masuk ke telinga bagian tengah. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala berupa tinnitus, nyeri, sensasi penuh pada telinga, serta gangguan pendengaran. Nah, yang kelima ada gendang telinga pecah. Nah, gendang telinga pecah itu karena kondisi ketika terdapat robekan atau lubang pada membran timpani atau gendang telinga. Nah, kondisi ini biasanya disebabkan oleh cedera karena memasukkan benda asing ke dalam telinga, mendengar suara yang sangat keras, tekanan atau komplikasi infeksi telinga. Nah, yang terakhir ada penyakit Meniere. Penyakit Meniere adalah gangguan pada telinga bagian dalam yang disebabkan oleh penumpukan cairan endolimfe. Nah, kondisi ini ditimbulkan gejala berupa gangguan pendengaran atau tinnitus dan penurunan fungsi pendengaran serta vertigo. Nah, yang sebelumnya tadi ada gangguan-gangguan pada telinga. Nah, pasti ada juga cara penanganannya, cara menjaga kesehatan telinga agar tidak terjadi gangguan-gangguan yang tadi dibacakan. Nah, supaya kita terhindar dari gangguan yang telah dijelaskan tadi, penting banget bagi kita buat jaga kesehatan telinga sebaik mungkin. Secara umum, beberapa cara yang dilakukan untuk jaga kesehatan telinga itu yang pertama ada menghindari membersihkan telinga menggunakan cotton bud. Karena cotton bud itu malah akan memumpukan kotoran pada telinga itu semakin banyak. Karena ya tidak efisien. Dan walaupun diambilnya sedikit pada kotoran, itu tidak sepenuhnya bisa keambil semua. Jadi mungkin eh, menumpuk di dalam. Nah, kalau mau membersihkan telinga dengan benar,
sebaiknya gunain obat tetes telinga atau kunjungi dokter spesialis THT untuk jaga perawatan yang tepat. Nah, yang kedua ada gunakan air plug saat berenang untuk cegah masuknya air ke dalam telinga. Nah, bisa jadi kalau misalkan berenang tiba-tiba airnya masuk dan itu bakal ngeganggu banget pada telinga kita. Entah itu jadi berdenging lah atau nggak bisa denger. Nah, yang ketiga ada menghindari menggunakan earphone atau headphone terlalu lama. Nah, karena juga eh, kalau terlalu lama akan gendang suara gendang telinga kita akan terkena juga. Jadi mungkin nanti kita nggak bisa denger. Nah, yang keempat adalah mendengarkan musik dengan volume kecil, terutama jika menggunakan earphone. Gunakan pelindung telinga ketika melakukan aktivitas fisik atau olahraga yang berisiko tinggi menyebabkan cedera pada cedera pada telinga. Nah, ke pernah lihat ada kayak atlet-atlet atau yang melakukan aktivitas gitu, kebanyakannya pasti di kuping itu ngegunain sesuatu buat ngelindunginnya. Nah, itu karena biar nggak kena cedera pada telinga gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada salah kata-kata. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.